Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anita, Stanbook F551919068. Di sini saya akan menjelaskan final resume perancangan analisis dan algoritma. Yang pertama yang saya jelaskan adalah mengenai algoritma Branch and Bound. Algoritma BNB atau Branch and Bound adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Algoritma Branch and Bound yang umumnya dikenal dengan BNB merupakan salah satu metode untuk pencarian dalam ruang solusi secara sistematis. Algoritma BNB atau Branch and Bound sebuah teknik algoritma secara khusus mempelajari bagaimana memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Kemudian penjelasan teknik BNB atau Branch and Bound. Yang pertama, Vivo BNB adalah yang menggunakan bantuan Q untuk perhitungan BNB secara first in, first out. Yang kedua, Livo BNB merupakan yang menggunakan bantuan stack untuk perhitungan BNB secara last in, first out. Yang ketiga, least cost BNB, yaitu teknik ini akan menghitung cost setiap node. Selanjutnya, algoritma BNB atau Branch and Bound. Secara umum, algoritma BNB adalah yang pertama, masukkan simpul akar ke dalam antrian key. Jika simpul akar adalah simpul solusi, maka solusi telah ditemukan dan pencarian berhenti. Yang kedua, jika key kosong tidak ada solusi, pencarian dihentikan. Yang ketiga, jika key tidak kosong, pilih dari antrian key simpul 1 yang mempunyai CI paling kecil. Jika terdapat beberapa simpul 1 yang memenuhi, pilih salah satu secara sembarang. Yang keempat, jika simpul 1 adalah simpul solusi, artinya solusi telah ditemukan dan pencarian diberhentikan. Jika bukan, bangkitkan anak-anaknya. Jika simpul tidak memiliki anak, maka ulangi langkah kedua. Yang kelima, untuk setiap anak J dari simpul I, hitung CJ dan masukkan semua anak tersebut ke dalam antrian key. Yang keenam, kembali ke langkah 2 hingga solusi ditemukan. Kemudian di sini contoh kasusnya yaitu terdapat matriks 5 kali 5. Kemudian mereduksi barisnya yaitu mengurangi nilai terkecil dari setiap barisnya. Di baris pertama nilai terkecilnya yaitu 8, di baris kedua nilai terkecilnya 10, di baris ketiga nilai terkecilnya 12, di baris keempat nilai terkecilnya 11, dan di baris kelima nilai terkecilnya 12. Kemudian mengurangkan semua hasil dari setiap nilai terkecil dari setiap barisnya. Kemudian selanjutnya mengecek pada baris dan kolomnya apakah semuanya terdapat nilai 0 atau tidak. Pada setiap barisnya terdapat nilai 0 dan kemudian pada kolom kedua belum terdapat nilai 0, maka mereduksi nilai kolom dan mengambil angka terkecil yaitu 5. Kemudian mengurangi kolom 2 dengan menguranginya dengan angka 5. Selanjutnya total pengurangannya yaitu diambil dari baris dan kolom dan mendapat jumlah 58. Kemudian simpul 2 lintasan 1,2. Pada lintasan 1,2 terdapat nilai tak terhingga di baris 1 dan kolom kedua.
Kemudian, mengecek apakah pada setiap baris dan kolom sudah terdapat nilai 0. Pada kolom keempat, belum terdapat nilai 0, dan angka terkecilnya adalah 1. Maka, mereduksi nilai ini pada kolom keempat dikurang 1, dan hasilnya adalah ini. Kemudian, R sama dengan 1, yaitu hasil dari C4 kurang 1. Kemudian, ini rumusnya. 58 hasil dari total pengurangan. C1 hasil dari total pengurangan. A1,2 yaitu dari lintasan 1,2. 1,2. Yang dapat hasilnya adalah 8. Tambah 1 dari nilai R. Total hasilnya yaitu 67. Kemudian simpul 3 lintasan 1,3. Kemudian mengecek kembali apakah sudah terdapat nilai 0 atau belum. Pada baris kedua belum terdapat nilai 0, maka mereduksi kembali dengan mengambil nilai terkecilnya yaitu 5. Dan ini hasilnya. Kemudian mengecek kembali pada kolom keempat belum terdapat nilai 0 dan mereduksinya dengan nilai terkecilnya yaitu 1. Dan ini hasilnya. Kemudian R sama dengan 5 baris 5 tadi ditambah 1 dari kolom 4 tadi sama dengan 6. 58 dari C1 A1,3 dari lintasan 1,3 yaitu 7 dan R-nya 6 sama dengan total hasilnya 71. Kemudian simpul 4 lintasan 1,4 mengecek apakah semuanya sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolomnya. Karena di sini sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolomnya, maka R sama dengan 0 dan rumusnya C158 dan A1,4-nya 0, R-nya juga 0. Maka hasilnya 58. Selanjutnya simpul 5 lintasan 1,5. Mereduksinya karena belum terdapat nilai 0 dan hasilnya R 2 tambah 3 tambah 5 tambah 1 sama dengan 11 dan rumusnya kemudian hasilnya 79. Simpul 6 lintasan 1,4,2 yaitu sudah terdapat nilai 0 pada baris dan kolomnya dan hasilnya 58. Simpul 7 mereduksi kembali nilai pada baris 2 dengan hasil 62. Simpul 8 1,4,5 mereduksi kembali nilai kemudian mendapatkan hasil 71. Simpul 9 lintasan 1,4,2,3 karena semua terdapat pada baris dan kolomnya terdapat nilai 0, maka menghasilkan nilai 58. Simpul 10 lintasan 14235 mereduksi kembali nilai kemudian menghasilkan nilai 91. Dan simpul yang terakhir yaitu simpul 11 lintasan 14235 sudah memenuhi semua, yaitu semuanya terdapat tak terhingga. Maka hasil yang didapatkan yaitu 58. Kemudian pada pohon ruangnya simpul 1 menghasilkan nilai 58, simpul 2
menghasilkan nilai 67, simpul 3 menghasilkan 71, simpul 4 menghasilkan 58, dan simpul 5 menghasilkan nilai 79. Kemudian melihat nilai paling terkecil di simpul 4. Lanjutkan 6, 7, dan 8 pada simpul 6 terdapat nilai 58, simpul 7 terdapat nilai 62, dan simpul 8 terdapat nilai 71. Kemudian nilai terkecil di antara ini yaitu 58, dilanjutkan simpul 9 dan 10. Simpul 9 hasilnya yaitu 58, simpul 10 91. Kemudian nilai terkecil di antara ini yaitu 58 dan melanjutkan simpul 11 yang hasilnya adalah 58. Karena tidak ada simpul hidup di dalam pohon ruang status, maka X sama dengan 1, 4, 2, 3, 5 menjadi solusi persoalan TSP di atas dengan bobot 58. Selanjutnya, assignment problem. Model penugasan digunakan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan penugasan yang optimal dari bermacam-macam sumber, yang produktif atau personalia, yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dalam bentuk matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Masalah minimasi. Dalam model penugasan dengan masalah minimasi, elemen-elemen matriks menunjukkan biaya penugasan seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaan. Efektivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan diukur dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan, berfungsi untuk mencari biaya minimum dalam penugasan karyawan. Contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri sedang membuka lowongan pekerjaan akan melakukan wawancara di beberapa job. Oleh karena itu, ada 4 pelamar pekerjaan untuk mengisi job tersebut yang akan diberikan job dengan masa percobaan waktu tertentu. Waktu yang diperlukan setiap pelamar adalah sebagai berikut. Langkah kerjanya dengan memisalkan setiap nama menjadi A, B, C, D, dan job menjadi J1, J2, J3, dan J4. Kemudian selanjutnya menjumlahkan nilai terkecil dari setiap baris. Pada baris 1, nilai terkecilnya yaitu 2, baris 3 nilai terkecilnya 3, baris 2 nilai terkecilnya 3, baris 3 nilai terkecilnya 2, baris 4 nilai terkecilnya 5. Kemudian dijumlahkan menghasilkan 12. Selanjutnya menentukan job lamar orang pertama A1 kurang J1 yaitu menggaris pada baris 1 dan kolom 1 dan titik pertemuannya yaitu 2. Kemudian mengambil nilai terkecil pada setiap baris. Baris 2 nilai terkecilnya 4, baris 3 nilai terkecilnya 2, dan baris 4 nilai terkecilnya 6. Menghasilkan nilai 14. Kemudian selanjutnya A1 kurang J2 menghasilkan nilai 15, A1 kurang J3 menghasilkan nilai 17, dan A1 kurang J4 menghasilkan nilai 15. Kemudian pohon ruang statusnya yaitu yang paling terkecil yaitu A1 kurang J1 sama dengan 14. Jadi Kota kerja orang pertama A1 sama dengan 14 hari berada di job pertama. Kemudian menentukan job lamar orang kedua. B1 kurang J2 karena kosnya tadi yaitu A1 kurang J1 sama dengan 14, maka kita akan mencari A1 kurang J2, A1 kurang J3, dan A1 kurang J4. Selanjutnya B1 kurang J2 yaitu nilainya 16, B1 kurang J3 nilainya 14, B1 kurang J4 nilainya 21. Pohon ruang statusnya yaitu pada
nilai terakhir yaitu B1 kurang J3 sama dengan 14. Kemudian menentukan job pelamar orang ketiga. Karena tadi B1 kurang J3 sama dengan 14, maka nilai yang dicari yaitu C1 kurang J2 sama C1 kurang J4. Pada penentuan job pelamar orang ketiga, C1 kurang J2 menghasilkan nilai 17 dan C1 kurang J4 menghasilkan nilai 15. Pada pohon ruang status, nilai jadi job orang ketiga C1 sama dengan job 4 dengan waktu 15 hari. Kemudian menentukan job pelamar orang keempat, D1 kurang J2 menghasilkan 15. Jadi pohon ruang statusnya job orang keempat D1 sama dengan job kedua dengan waktu kerja 15 hari. Kemudian divide and conquer. Divide membagi masalah menjadi beberapa upah masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Conquer adalah memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upah masalah secara rekursif. Kemudian combine adalah menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Selanjutnya, objek permasalahan yang dibagi. Masukan atau input intens yang berukuran N seperti tabel atau larik, matriks, eksponen, dan lain-lain bergantung pada masalahnya. Tiap-tiap upah masalah mempunyai karakteristik yang sama, the same type, dengan karakteristik masalah asal sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Skema umum algoritma divide and conquer, produk divide and conquer, input and integer. Menyelesaikan masalah dengan algoritma DNC. Masukkan yang berukuran N, keluarkan solusi dari masalah semula. Deklarasi integer, algoritma if, else, divide and conquer, combine. Jika pembagian selalu menghasilkan dua upah masalah yang berukuran sama, maka prosesnya seperti ini. Kemudian contoh divide and conquer. Misalkan tabel A berisi elemen-elemen sebagai berikut. 2, 13, 25, 14, 23, 7, 33, 9, 34. Ide dasar algoritma secara divide and conquer. Kemudian divide dibagi 2 dengan hasil di sebelah kiri yaitu 2, 13, 25, 14, sebelah kanan 2, 3, 7, 3, 3, 9, 3, 4. Solve, tentukan minimal dan maksimal pada tiap bagian. Pada bagian kiri minimalnya yaitu 2, maksimalnya 25. Pada bagian kanan minimalnya 7, maksimalnya 34. Kemudian dikombine. Setelah dikombine, hasil minimalnya yaitu 2 dan maksimalnya yaitu 34. Selection sort adalah pengurutan hard split atau easy join dengan cara mempartisi larik menjadi 2 buah upah larik. Upah larik pertama hanya 1 elemen, sedangkan upah larik kedua berukuran N kurang 1 elemen. Contoh selection sort, misalkan tabel A berisi elemen berikut. Yang pertama, 4, 22, 6, 16, 9, 27, 43, dan 38. Langkah-langkah pengurutan dengan selection sort. Langkah pertama, nilai awal dari tabel A, kemudian nilai pertamanya nilai terkecil dari semuanya, yaitu 4. Kemudian keduanya 6, selanjutnya 9, 16, 22, dan begitu seterusnya, hingga menghasilkan nilai yang terurut.
Insertion sort adalah pengurutan easy speed hard dengan cara membagi larik menjadi dua upalarik. Upalarik pertama hanya satu elemen, sedangkan upalarik kedua berukuran n kurang satu elemen. Decrease and conquer. Decrease and conquer, metode perancangan algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi dua persoalan atau subproblem yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya memproses satu subpersoalan saja. Berbeda dengan divide and conquer yang memproses semua persoalan dan menggabung semua solusi setiap subpersoalan. Di dalam literatur lama, semua algoritma yang membagi persoalan menjadi dua persoalan yang lebih kecil dimasukkan ke kategori divide and conquer. Meskipun demikian, tidak kedua persoalan hasil pembagian diselesaikan. Jika hanya satu persoalan yang diselesaikan, maka tidak tepat dimasukkan sebagai algoritma divide and conquer. Mereka dikategorikan sebagai decrease and conquer. Algoritma decrease and conquer terdiri dari dua tahap. Yang pertama, decrease, atau mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, biasanya dua persoalan. Conquer adalah memproses satu persoalan secara rekursif. Tidak ada tahap combine dalam decrease and conquer karena hanya satu persoalan yang diselesaikan. 3 varian decrease and conquer. Yang pertama, decrease by a constant. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya konstanta sama dengan 1. Yang kedua, decrease by a constant faktor. Ukuran instan persoalan direduksi sebagai faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya faktor konstanta sama dengan 2. Dan ketiga, decrease by a variable size. Ukuran instan persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Contoh kasus, decrease and conquer. Decrease by a constant factor binary search. Mencari K sama dengan 21 menggunakan binary search. Nilainya 58, 15, 19, 21, 32, 42. Karena data sudah terurut, maka langsung tentukan nilai mid-nya. Nilai mid-nya itu 19. Bandingkan nilai mid dengan K. Mid 19 kurang dari K sama dengan 21. Karena mid lebih kecil dari K, maka pencarian dilakukan pada bagian sebelah kanan. Menentukan nilai mid-nya 32, kemudian bandingkan nilai mid dengan K, mid 32, K 21. Karena mid lebih besar dari K, maka pencarian dilakukan pada bagian sebelah kiri. Sehingga tersisa satu nilai 21 yang dicari. Sekian penjelasan dari saya mengenai resume perancangan analisis algoritma. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.